Dan apakah ada kemungkinan, ya mungkin aja dinamika yang ada di politik ini selalu memungkinkan kita untuk bersilaturahmi dan bertemu dengan sesama anak bangsa untuk bisa menyepakati hal-hal yang akhirnya kami sepakati bersama bahwa ini adalah yang terbaik untuk bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai isu atau wacana terkait dua poros Pilpres di 2024. Jadi ada dua kekuatan head to head antara kelompok A dan kelompok B. Hari ini sudah mulai diwacanakan terkait koalisi antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Dan itu dimungkinkan, teman-teman, dimungkinkan bersatunya kekuatan Prabowo dan kekuatan Ganjar Pranowo. Prabowo sebagai calon presidennya dan Ganjar sebagai calon wakil presidennya. Tentu saja akan berhadapan dengan Anies Caimin di 2024. Wacana ini sebenarnya masuk akal karena kemarin sudah disampaikan oleh Hasto Kristianto yang mewacanakan kalau bisa di 2024 nanti Pilpres diikuti oleh dua pasang calon presiden. Nah, mungkin ini akan terjadi juga teman di 2024, head to head antara Anies melawan Prabowo Subianto. Dan saya pikir ini wacana yang cukup wajar karena Ganjar ini hanya didukung PDIP dan P3 sebagai partai yang sudah masuk di parlemen. Dan ini kekuatannya kecil, teman ya. Kalah dibandingkan kekuatan Anies Baswedan yang didukung oleh Nasdem, kemudian PKS dan PKB. Apalagi dengan Pak Prabowo Subianto yang didukung oleh partai besar, yaitu Gerindra, kemudian PAN, Golkar, dan Demokrat. Jadi 4 partai mengusung Prabowo Subianto. Tetapi kalau kita melihat pengalaman di Pilpres sebelumnya, partai gemuk belum tentu menang dalam gelaran Pilpres. Seperti halnya ketika Pak Prabowo kemarin di 2014 ini pendukungnya besar melawan Jokowi yang didukung oleh partai yang tidak banyak. Tetapi justru yang menang Jokowi. Demikian juga kalau misalkan dua poros ini akan masuk di 2024, bisa mungkin Anies Baswedan memenangkan dalam Pilpres 2024 jika berhadapan dengan koalisinya Ganjar maupun Prabowo Subianto. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita tonton video yang satu ini terkait percakapan memungkinkan koalisi besar mengusung Prabowo dan Ganjar Pranowo di 2024. Kita tonton video yang satu ini. Dan apakah ada kemungkinan, ya mungkin aja dinamika yang ada di politik ini selalu memungkinkan kita untuk bersilaturahmi dan bertemu dengan sesama anak bangsa untuk bisa menyepakati hal-hal yang akhirnya kami sepakati bersama bahwa ini adalah yang terbaik untuk bangsa dan negara. Nah, di plasma kita munculkan ya, Puan Maharani bicara peluang Ganjar mengalah jadi bakal cawapres Prabowo. Kita lihat 1 bulan ini. Ini sudah nggak bahaya tak, Bang Eriko? Yes. Why? Nggak bahaya tak begini? Loh, jawaban Mbak Puan kan jelas. Kita lihat 1 bulan ini. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa ini menarik. Bahwa tadinya mau diputuskan tanggal 9 sampai 16, lah kenapa diundur lagi jadi tanggal 19 sampai 25? Kan ini ada berarti pihak-pihak yang memang menginginkan ini lebih panjang lagi untuk bisa menjadikan ini menjadi dua calon dua poros. Dan Mbak Puan menyambut hal ini sangat wajar kalau menurut kami. Memang saya sudah dari awal sampaikan 1 bulan ini sampai ini perkembangannya luar biasa. Nanti tunggu Mbak Sylvia 1-2 minggu ini apa yang akan terjadi. Saya mau kasih kode nih. Saya mau kasih satu clue bahwa ada bisa juga terkait dengan aturan main, aturan hukum. Kita kan tidak tahu. Aturan main, aturan hukum. Bisa saja. Apa putusan MK? Saya nggak tahu. Nanti kan biar aja waktu yang menjawab kan bisa saja aturan ini. Hukum itu kasus hukum. Kasus hukum? Saya tidak tahu. Nah itu kan dari Mas Hoirul Umam yang menduga-duganya. Tapi katanya ngasih clue. Katanya tadi Bang Eriko mau ngasih clue. Aturan main, aturan hukum kan bisa saja ada yang terjadi pada waktu-waktu dekat ini, kita tunggu saja. Oke, Mas Umam, kalau membaca dari statement ini, tanda-tanda alam apa yang mungkin terjadi?
Kalau misalnya kita cermati sikap dari PDIP yang direpresentasikan oleh Mbak Puan, sebenarnya ini menegaskan ada upaya negosiasi ulang. Dan kenapa kemudian proses negosiasi itu masih dilakukan? Ya, ada sesuatu yang belum selesai. Dan kalau misalnya kita cermati, coba kita setback kembali. Kalau misal kita cermati elemen kekuatan besar yang mencoba untuk mengawinkan ini, let's say Pak Jokowi. Karena bagaimanapun juga, kalau misal kita tadi ya kembali ke apa yang terjadi pertemuan di tengah sawah, di Kebumen gitu. Yang kalau itu direpresentasikan keinginan PDIP, harusnya narasi yang terbangun waktu itu adalah Ganjar Prabowo. Fakta menegaskan, let's say kita kembali ke social network analysis, yang menguat waktu itu adalah Prabowo Ganjar. Dan itu adalah manifestasi dari aspirasi kekuasaan di lingkaran kepresidenan. Nah, oleh karena itu, rasanya ini masih mencoba untuk melakukan negosiasi ulang. Who knows? Mungkin terkait dengan informasi tadi, mungkin Pak Jokowi sudah mengantongi berbagai macam data intelijen yang bisa kemudian mencoba untuk menegosiasikan ulang PDIP untuk kemudian berubah strategi atau seperti apa. Karena fakta politik per hari ini, Mbak, sangat berbeda dengan situasi ketika dulu, let's say 3-4 bulan yang lalu, di mana dulu betul-betul PDIP cukup powerful, tetapi realitas polar pembentukan kutub koalisi per hari ini, sorry to say, memang PDIP berada pada satu peringkat yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi. Jika kemudian itu terjadi, maka PDIP berpotensi kalah di level pilpres dan juga pileg. Nah, supaya kemudian ini tidak menjadi beban bagi Pak Jokowi, apalagi beliau adalah petugas partai dari PDIP, maka tanggung jawab moral dalam konteks ini adalah kembali meletakkan basis negosiasi antara PDIP dengan Gerindra itu sendiri. Oke, baik, Mas Adi, jadi mungkinkah PDIP mengalah membiarkan Ganjar menjadi orang kedua? Saya memulai dari statementnya Mbak Puan Maharani. Ini adalah membuka ruang komunikasi sebenarnya dengan Gerindra atau siapapun yang bisa bicara dengan Prabowo Subianto. Karena selama ini bicara soal mengawinkan antara Ganjar dan Prabowo seakan-akan ini nggak selesai karena PDIP dipersepsikan tidak mungkin jadi orang nomor 2, menjadikan Ganjar sebagai cawapresnya Prabowo. Ini kan bahasa politik yang menurut saya bersayap supaya Gerindra Prabowo Subianto mau lagi bicara tentang kemungkinan mengorkestrasikan siapa nomor 1 dan nomor 2. Kalau PDIP, kita tahu persis bahwa yang bisa menentukan apakah Ganjar nomor 1 ataupun nomor 2 Megawati Soekarno Putri, nggak ada yang bisa membantah. Pertanyaannya adalah, Bang Ferry, Gerindra ataupun Pak Prabowo Subianto, kita bertanya, apakah ini betul hanya bisa diorkestrasikan oleh Prabowo Subianto sendiri ataukah oleh Pak Jokowi? Karena orang juga tahu bahwa komunikasi politik Prabowo dengan Pak Jokowi ini tanpa batas apapun. Bahkan Prabowo mungkin sampai hari ini satu-satunya capres yang selalu mengatakan tegak lurus dengan Pak Jokowi. Oleh karena itu Prabowo nomor 1 ataupunkah nomor 2 ya tergantung dengan Jokowi yang sering kita sebut sebagai mastermind, invisible hand dan seterusnya. Udah ya, akhirnya sekarang keluar nama semua kayaknya. Akhirnya tidak invisible lagi. Itu yang kemudian bisa disambut. Artinya apa? Kan tinggal diuji Bang. Apakah Prabowo Subianto akan tegak lurus dengan Jokowi kalau diminta jadi orang nomor 2 misalnya? Itu kan ujian yang sesungguhnya. Nah, kalau itu menurut saya tidak akan mungkin terjadi. Tidak mungkin Pak Prabowo menerima nomor 2 itu. Pertama ya, sekarang kekuatannya luar biasa. Survei juga dia tertinggi sekarang. Berarti mengawinkan ini memang jadi ilusi. Bukan ilusi. Tapi kalau untuk menjadikan dia nomor 2 itu tidak mungkin. Itu dengan kekuatan yang dimiliki oleh Pak Prabowo sekarang, dengan beberapa partai koalisi Indonesia Maju sekarang ini, kemudian secara survei beliau di atas, yang kemudian faktor umur. Beliau tidak ada kesempatan, bukan tidak kesempatan, tapi sulit kesempatan untuk berikutnya untuk menjadi calon presiden. Ngapain sekarang terima jadi calon wakil presiden? Kesempatan Prabowo untuk calon presiden kali ini. 5 tahun akan datang mungkin sudah sulit mudah menjadi calon presiden. Oleh karena itu secara objektif tidak alasan untuk Pak Prabowo terima nomor 2. Meskipun diminta oleh Pak Jokowi, meskipun diminta oleh Pak Jokowi seandainya. Meskipun menurut saya diminta oleh Pak Jokowi. Dan saya yakin Pak Jokowi tidak akan mungkin meminta itu. Tegak lurusnya Prabowo ke Jokowi tegak lurus dalam hal tegak lurus dalam keberlanjutan pembangunan yang direncanakan oleh Pak Jokowi. Dan saya yakin Pak Jokowi tidak mungkin meminta Pak Prabowo dengan karakteristik Pak Prabowo sekarang ini, dengan kondisi kontestasi politik yang ada dari atas politik, menurut saya Pak Jokowi tidak sampai hati meminta Pak Prabowo nomor 2. Oke, tapi Pak Jokowi meminta supaya PKB mendukung Prabowo dengan Erik katanya, kata Gus Yusuf. Benar itu, Gus Jazilul? Ya saya tidak menyaksikan itu ya, karena itu kan kejadiannya di ruang tertutup. Tapi saya nggak ingin mengomentari itu, biarlah apa yang sudah terjadi kita
anggap sebagai bagian yang kita harus evaluasi dan pelajari. Nah, hari ini kita fokus untuk memenangkan Amin. Dan alhamdulillah di setiap masjid semua mengaminkan. Alhamdulillah hampir semua masjid. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait peluang Pak Prabowo berkoalisi dengan Ganjar Pranowo di 2024. Jadi tinggal menunggu perkembangan dalam 1 bulan ini. Memungkinkan tidak Prabowo berkoalisi dengan Ganjar Pranowo? Prabowo sebagai capresnya, Ganjar sebagai cawapresnya. Kenapa seperti itu? Karena seperti yang disampaikan tadi bahwa peluang Pak Prabowo mungkin hanya satu kali ini saja menjadi calon presiden. Karena usianya tentu sudah akan bertambah 5 tahun ke depan. Dan berikutnya dimungkinkan Pak Prabowo tidak bisa maju menjadi calon presiden. Jadi kalau Pak Prabowo menjadi cawapresnya, sesuatu yang saya pikir sulit teman-teman, sulit dipahami oleh koalisinya Pak Prabowo. Apalagi Pak Prabowo didukung oleh partai-partai besar yang mendukung partai besar dan di peringkat pertama kalau digabungkan koalisi-koalisi ini. Bahkan Ganjar Pranowo dengan PDIP itu malah di urutan ke bawah, di bawah sekali, kalah sama Anies Baswedan. Jadi urutannya itu yang atas itu Pak Prabowo, kemudian Anies, yang ketiga Ganjar Pranowo. Jadi Ganjar ini kalau dilihat dari perolehan suara dari PDIP kecil dibandingkan dengan koalisi yang ada. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Detik News. Muncul peluang duet Prabowo Ganjar, Jazilul PKB arahnya mulai terkuak. Waketum PKB Jazilul Fawaid merespon munculnya peluang duet antara Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Baca Pres PDIP Ganjar Pranowo. Jazilul mengatakan saat ini arah pemetaan itu sudah mulai terlihat. Lihat saja, minimal arahnya sudah mulai terkuak. Saya pikir wajar saja, namun saya belum berani berspekulasi nama sebelum awal Oktober, kata Jazilul dikonfirmasi Kamis 21 September 2023. Jazilul mengatakan, kini biarkan publik yang menilai terkait peluang adanya 2 poros menjelang pemilu 2024. Ia berharap muncul pasangan calon lain yang bisa menjadi kompetitor Anies dan Caimin. Biarkan publik yang menilai dan membuat spekulasi. Saya cukup mendoakan agar koalisi-koalisi yang ada dapat berjalan tertib, lancar, dan menghasilkan pasangan calon yang akan menjadi kompetitor Amin, katanya. Seperti diketahui, isu duet Ganjar Prabowo mencuat di publik. Salah satu yang mengusulkan duet adalah DPP Projo Pro Jokowi Bali. DPP Projo Bali mengusulkan Pak Prabowo sebagai calon presiden dan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden di pemilu 2024. Ujar Ketua DPD Projo Bali, I Gusti Agung Roni Indrawijaya saat dikonfirmasi pers dalam acara Konferda Projo saat di Bali pada Minggu 13 Agustus 2023. Projo pun beralasan mengapa mendukung Prabowo sebagai capres 2024 yang pada 2019 lalu menjadi lawan Jokowi. Roni menyebut Indonesia perlu pemimpin yang tegas dan berani. Kita butuh pemimpin yang tegas, yang berani dan untuk melanjutkan semua program-program, kata dia. Ganjar Pranowo merespon peluang duet dirinya bersama Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar mengatakan semua peluang bisa saja terjadi sebelum pendaftaran di KPU. Kalau politik itu sebelum ditetapkan KPU, semua peluang bisa terjadi, kata Ganjar setelah mengikuti rapat tim pemenangan nasional TPN di gedung High-End, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu 20 September 2023. Itu teman-teman yang disampaikan oleh pihak Pak Jazilul Fawaid dari PKB yang menyatakan bahwa itu semua bisa mungkin terjadi. Semua mungkin terjadi karena memang pendaftaran di KPU belum dimulai. Nanti kalau sudah terdaftar di KPU, baru ini sudah pasti. Apakah ada 2 poros atau 3 poros? Tetapi yang saat ini terjadi, kita melihat ada 3 poros calon presiden, yaitu Ganjar dari PDI dan P3, kemudian Prabowo dari Gerindra, didukung Gerindra, kemudian PAN, Golkar, dan Demokrat, sedangkan Pak Anies Baswedan didukung Nasdem, PKS, dan PKB. Ini kekuatan yang cukup luar biasa teman untuk maju di 2024.
Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Setujukah kalau Pilpres 2024 terjadi dua poros? Koalisi antara Ganjar dan Prabowo dengan capresnya Prabowo melawan Anies Baswedan sebagai capres yang didukung oleh Nasdem, PKB, dan PKS. Anda setuju? Tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.